Kali ini kita akan membahas tentang weton, khususnya pasangan weton yang sebaiknya tidak menikah menurut Primbon Jawa. Moms, tahu kan ya, kalau wen kelahiran itu bisa membantu kita untuk mencari jodoh yang cocok? Nggak hanya itu, weton juga bisa nunjukin pasangan weton mana yang sebaiknya nggak menikah. Moms, meskipun zaman sudah modern, ternyata masih banyak orang Jawa yang percaya sama weton loh. Salah satunya ya weton jodoh ini. Nah, weton jodoh ini gunanya buat mencari tahu pasangan yang tepat berdasarkan perhitungan weton dalam Primbon Jawa. Jadi dalam Primbon Jawa itu ada tingkatan kecocokan berdasarkan weton. Mulai dari pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sujanan, sampai pesti. Nah, dari beberapa kategori itu, ada beberapa wetoton yang disarankan untuk tidak menikah. Katanya sih, kalau mereka bersatu, hubungannya bakalan gak harmonis, bahkan bisa sampai kena masalah perselingkuhan. Wah, serem juga ya, Moms. Penasaran kan, weton apa aja sih yang gak boleh menikah? Yuk simak terus video ini. Pasangan pertama yang sebaiknya menghindari pernikahan adalah weton wej dan weton pahing. Ini bukan tanpa alasan, Moms. Kenapa? Karena mereka ini ibarat air dan minyak, Moms. Susah banget disatuin. Seperti air yang selalu mengalir dan minyak yang selalu mengapung. Mereka tidak bisa menyatu dengan mudah. Sifat dan karakter mereka yang bertolak belakang bikin mereka susah akur dan saling menerima. Wage yang tenang dan pahing yang berapi-api seringkali tidak menemukan titik temu. Coba bayangin, Moms, weton wej itu kan terkenal pendiam, kan? Mereka cenderung introspektif dan lebih suka merenung. Sementara weton pahing itu orangnya ceplas-ceplos. Mereka tidak ragu untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka, kadang tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah, kalau sudah begini, bisa-bisa bukannya rukun, malah jadi sering berantem. Perbedaan ini bisa memicu konflik yang berkepanjangan. Nggak hanya dalam hubungan suami istri aja, Moms, weton wej dan pahing ini juga nggak cocok kalau diajak kerja sama, bisnis bareng, atau jadi partner. Dalam dunia kerja, perbedaan ini bisa menyebabkan ketidakcocokan yang serius. Pokoknya, segala sesuatu yang sifatnya bareng-bareng, lebih baik dihindari deh sama pasangan weton ini. Kerja tim, proyek bersama, atau bahkan kegiatan sosial bisa jadi medan konflik. Kalau dipaksain, ya risikonya besar, Moms. Risiko ini tidak hanya dalam bentuk konflik, tapi juga bisa merusak hubungan secara keseluruhan. Bisa-bisa rumah tangganya sering dilanda masalah, dan ujung-ujungnya cerai. Masalah kecil bisa membesar dan menjadi alasan perpisahan. Tapi Moms, perlu diingat ya, ini cuma ramalan. Ramalan ini bukanlah sesuatu yang pasti dan tidak boleh dijadikan patokan utama. Keputusan terakhir tetap ada di tangan Moms dan pasangan. Setiap pasangan unik dan memiliki dinamika sendiri. Kalau memang saling cinta dan yakin bisa saling menerima, ya nggak ada salahnya untuk berjuang bersama. Cinta dan komitmen bisa mengatasi banyak hal. Ingat Moms, kunci dari hubungan yang harmonis itu adalah komunikasi, saling pengertian, dan saling menghargai. Tanpa ketiga hal ini, hubungan apapun akan sulit bertahan. Jadi apapun weton Moms dan pasangan, selama bisa menjaga ketiga hal itu, insya Allah rumah tangga Moms akan bahagia. Kebahagiaan adalah hasil usus sama dan saling pengertian. Lanjut, Moms, ke pasangan weton selanjutnya yang sebaiknya nggak menikah, yaitu Kamis Pon dan Rabu Kliwon. Pasangan ini seringkali dianggap kurang cocok karena beberapa alasan yang cukup mendasar. Kenapa pasangan ini juga dilarang? Karena jumlah neptu mereka itu 15, Moms. Jumlah ini dianggap membawa pengaruh yang kurang baik dalam hubungan mereka. Nah, kalau 15 ini dibagi 5, kan sisanya 0 atau 5 ya. Ini menunjukkan bahwa ada potensi ketidakseimbangan dalam hubungan mereka. Dalam weton jodoh, ini masuk kategori padu. Artinya kalau mereka bersatu, kemungkinan besar bakal sering cekcok. Konflik bisa muncul dari hal-hal kecil yang kemudian membesar. Coba deh Moms, perhatikan deh. Orang Kamis Pon sama Rabu Kliwon, itu kan biasanya punya pendirian yang kuat ya. Mereka cenderung sulit untuk mengalah atau mengkompromikan pendapat mereka. Mereka juga sama-sama keras kepala. Jadi, kalau ada masalah, bukannya diselesaikan baik-baik, malah jadinya ego masing-masing yang dikedepankan. Ini bisa membuat masalah kecil menjadi besar. Tapi Moms, bukan berarti mereka nggak punya sisi positif loh. Justru, baik Kamis Pon maupun Rabu Kliwon itu punya kemampuan yang bagus dalam mengelola emosi. Justru baik Kamis Pon maupun Rabu Kliwon itu punya kemampuan yang bagus dalam mengelola emosi. Mereka bisa lebih tenang dan gak gampang terpancing emosi. Mereka bisa lebih tenang dan gak gampang terpancing emosi.
Ini adalah modal yang baik untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hubungan. Jadi, kalaupun terjadi perdebatan, mereka bisa lebih bijaksana dalam menyikapinya. Mereka bisa mencari solusi yang lebih baik dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, kalau moms dan pasangan termasuk dalam weton ini, jangan keburu khawatir ya. Setiap hubungan pasti punya tantangan masing-masing. Ingat, ramalan ini bukan patokan mutlak. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hubungan tersebut dengan penuh pengertian dan kasih sayang. Kunci dari hubungan yang harmonis itu adalah komunikasi, saling pengertian, dan bisa mengendalikan ego masing-masing. Dengan begitu, hubungan bisa tetap harmonis meskipun ada perbedaan. Bab 3. Berikutnya, ada pasangan weton Minggu Kliwon dan Senin Kliwon yang juga sebaiknya nggak menikah, Mas. Menurut Primbon Jawa, kombinasi weton ini dianggap kurang baik untuk pernikahan. Kenapa? Karena jumlah neptu mereka kalau digabung itu jadi 25. Angka ini memiliki makna khusus dalam Primbon Jawa. Nah, angka 25 ini dalam Primbon Jawa termasuk kategori sujanan yang artinya harus waspada. Sujanan ini sering dikaitkan dengan berbagai masalah yang bisa muncul dalam kehidupan rumah tangga. Waduh, kok serem ya, Moms? Tapi jangan khawatir dulu, ini hanya ramalan. Ya, Moms, katanya sih, pasangan dengan weton ini rawan banget sama masalah rumah tangga. Masalah-masalah ini bisa beragam bentuknya. Mulai dari pertengkaran kecil yang terus berulang, sampai masalah perselingkuhan. Kok bisa gitu? Ini karena perbedaan karakter yang cukup signifikan antara Minggu Kliwon dan Senin Kliwon. Ya, namanya juga ramalan, Moms. Tidak semua ramalan harus dipercaya sepenuhnya. Tapi, kalau dilihat dari karakternya, Minggu Kliwon dan Senin Kliwon ini memang punya beberapa perbedaan yang cukup besar. Perbedaan ini bisa menjadi sumber konflik. Misalnya, Minggu Kliwon itu cenderung lebih sensitif, lebih mudah tersinggung dan emosional. Sedangkan Senin Kliwon lebih cuek, lebih santai dan tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil. Nah, kalau sudah beda kayak gini, bisa jadi pemicu pertengkaran kan? Perbedaan ini bisa membuat komunikasi menjadi sulit. Tapi Moms, sekali lagi saya ingatkan, ini cuma ramalan. Tidak perlu dijadikan patokan mutlak dalam mengambil keputusan. Jangan dijadikan patokan mutlak ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hubungan tersebut. Yang terpenting dalam sebuah hubungan adalah komitmen, kesetiaan, dan saling menghargai. Ketiga hal ini adalah fondasi yang kuat untuk hubungan yang harmonis. Selama Moms dan pasangan bisa menjaga ketiga hal itu, komunikasi yang baik dan saling pengertian juga sangat penting. Insya Allah rumah tangga Moms akan baik-baik saja. Jadi, jangan terlalu khawatir dengan ramalan. Fokuslah pada usaha dan doa. Bab 4 lanjut lagi, Moms, ke pasangan weton selanjutnya yang sebaiknya nggak menikah, yaitu Senin Wage dan Selasa Legi. Nah, kalau pasangan ini, jumlah neptunya 16, Moms. Dalam Primbon Jawa, angka 16 ini masuk kategori sujanan juga, sama kayak Minggu Kliwon dan Senin Kliwon tadi. Artinya, pasangan ini juga harus waspada karena rawan diterpa masalah dalam rumah tangganya. Waduh, kok banyak banget sih Kak Sarmuji? Weton yang nggak boleh nikah. Tenang Moms, ini cuma ramalan. Jangan keburu panik dulu. Lagi pula, setiap masalah pasti ada solusinya kok. Nah, kalau kita bahas soal weton Senin Wage dan Selasa Legi ini, sebenarnya mereka punya potensi untuk membangun rumah tangga yang harmonis loh Moms. Kuncinya ada di komunikasi dan saling pengertian. Jadi meskipun weton mereka termasuk sujanan, tapi kalau mereka bisa saling terbuka dan jujur, insya Allah masalah rumah tangga bisa dikurangi. Bab 5. Nah, ini dia pasangan weton terakhir yang sebaiknya nggak menikah menurut Primbon Jawa, yaitu Jumat Legi dan Selasa Legi. Kalau kita hitung, neptu Jumat Legi itu 11, sedangkan Selasa Legi 14. Kalau dijumlah, totalnya 25. Nah, angka 25 ini dalam Primbon Jawa disebut weton selawe, dan termasuk kategori sujanan juga. Artinya pasangan ini juga punya potensi besar untuk mengalami pertengkaran dan masalah dalam rumah tangganya. Waduh, kok serem banget sih Pak Sarmuji? Tenang, Moms, sekali lagi saya ingatkan, ini cuma ramalan. Jangan dijadikan patokan mutlak ya. Lagi pula, setiap pasangan pasti punya ujiannya masing-masing. Nah, kalau kebetulan Moms dan pasangan termasuk dalam weton ini, jangan keburu putus asa. Justru, Moms dan pasangan harus bisa lebih kuat dan kompak dalam menghadapi setiap masalah. Ingat, Moms, kunci dari rumah tangga yang harmonis itu adalah komunikasi, saling pengertian, dan saling mendukung.
Jadi, apapun weton moms dan pasangan, selama bisa menjaga ketiga hal itu, insya Allah rumah tangga moms akan baik-baik aja. Nah moms, itulah tadi 5 pasangan weton yang sebaiknya nggak menikah menurut Primbon Jawa. Tapi ingat ya moms, ini cuma ramalan. Jangan sampai bikin moms jadi takut menikah ya. Setiap masalah pasti ada solusinya kok. Apalagi kalau moms sudah terlanjur menikah dan baru tahu soal weton ini. Tenang moms, dalam tradisi Jawa ada kok caranya buat menangkal hal-hal yang gak diinginkan. Moms bisa coba mengadakan ruwatan. Ruwatan ini semacam upacara adat Jawa yang bertujuan untuk membersihkan diri dari kesialan. Selain itu, moms juga bisa coba bangun nikah atau nikah ulang. Nah, dengan melakukan bangun nikah ini, diharapkan rumah tangga moms bisa lebih baik dan harmonis. Tapi perlu diingat ya, moms, semua ini cuma ikhtiar. Keputusan terakhir tetap ada di tangan Tuhan. Yang terpenting, moms dan pasangan harus selalu berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, saling mendukung. Oke moms, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.